Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda semua dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan segera lepas dari anxiety dan psikosomatis. Begitu juga saya minta doa kepada Anda semua yang nonton video saya ini, subscriber saya, supaya saya juga tetap diberi oleh sehat oleh Allah SWT, biar saya bisa memberi motivasi ilmu-ilmu saya kepada Anda semua. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Begitu. Masih pucat saya, bilang aja begitu, bilang aja Pak Yono kok pucat mukanya. Iya emang pucat. Karena apa? Saya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis flu berat ya. Badan itu panas, dingin, batuk, pilek, kalau malam itu menggigil. Waduh. Ya tapi alhamdulillah diberi sakit flu. Apakah cemas ya Pak waktu sakit flu? Rasanya kok tidak ya. Tidak cemas, hanya ya gimana ya, nggak seperti dulu gitu, nggak cemas gitu loh. Ya biasa aja gitu. Karena saya sudah nggak mau beranggapan wah jangan-jangan sakit ini enggak. Saya udah saya anggap sakit flu aja, dan saya juga belum ke dokter. Saya hanya minum obat warung saja ya, minta doanya biar cepat sembuh. Kalau memang saya wajah saya agak sayu, pucat, ya udah jangan dilihat, nggak usah dilihat, didengarkan suaranya aja, suara saya aja ya, karena saya nggak menarik untuk dilihat. Oke. Topik pada kali ini adalah kesembuhan itu perlu yang namanya, yaitu yang pertama adalah semangat, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga telaten atau ketekunan gitu. Saya akan bahas satu persatu, tetapi sebelum saya bahas tentang topik ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Ayo, yang belum subscribe tekan tombol tulisan subscribe warna merah ya. Kalau sudah tulisannya itu warna hitam, berarti Anda sudah subscribe gitu ya. Jangan subscribe lagi, subscribe banyak sekali ya. Dan nyalakan tanda loncengnya, supaya kalau ada video terbaru dari saya ada notifikasi di smartphone Anda gitu. Untuk sembuh ini dibutuhkan yaitu ada setidaknya 3 ya. Yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah keyakinan, yang ketiga adalah ketekunan gitu. Saya akan bahas dulu masalah semangat. Apa hanya semangat saja Pak? Oh tidak, semangat ini akan timbul apabila Anda membayangkan sugesti-sugesti yang membangun ya. Yang membangun artinya begini, waduh saya masih punya anak kecil ini, wah saya masih punya tanggungan ini ya, kalau saya begini terus gimana ini, saya harus sembuh. Nah, itu tumbuhkan semangat di situ. Nah, apa cukup itu saja sugestinya? Tidak, Anda harus punya mentor atau motivator ya. Setidaknya mentor, motivator kalau Anda tidak menemukan, silahkan Anda cari di YouTube ya. Yang dari segi edukasi dulu lah ya, saya sebutkan aja ya, misalnya Dokter Andri, saya yakin Anda sudah mengenal itu. Yang kedua dari segi psikolog ya, bisa ke ahli psikolog yang membuat channel YouTube itu ada ya, ada. Kalau saya ikuti Mas Deddy Susanto ya. Terus yang ahli dalam hal hipnoterapi ya ada, saya ikuti dari awal itu ya, yaitu Mas Arya Surya Official ya. Pasti Anda mengenal itu semua, tahu itu semua ya, antara Dokter Andri, Deddy Susanto, terus Mas Arya Surya ya. Saya yakin mereka semua tidak melihat YouTube saya karena mereka sudah pengikutnya sudah banyak, nggak mungkin mereka melihat YouTube saya, itu nggak mungkin gitu. Tapi ya itulah dulu yang pertama saya ikuti adalah Dokter Andri, Arya Surya, terus Deddy Susanto begitu, dari edukasinya begitu ya. Terus dari segi pengalamannya saya ada, tetapi ya itu tidak cocok dengan saya. Maksudnya tidak cocok itu sakitnya tidak persis sama saya ya, tidak persis gitu ya. Akhirnya saya cari motivator atau mentor yang terdekat dengan saya, yang pernah mengalami ya setidaknya agak mirip-mirip dengan saya begitu, dan saya temukan itu.
Terus saya juga menemukan motivator, yaitu istilahnya adalah guru spiritual begitu ya. Itu jadi semangat itu harus didukung dengan itu. Anda mensugesti diri Anda sendiri ya, sugesti Anda sendiri, wah saya punya anak kecil dan sebagainya. Itu bayangkan itu ya, nanti akan tumbuh semangat gitu ya. Itu semangat. Sama halnya dengan begini, terlalu panjang nggak apa-apa ya. Begini, seorang petinju hanya dengan modal semangat apa bisa menang? Nah, itu pasti ada bertanya juga begitu. Atau olahragawan yang lain ya, hanya modal semangat? Oh tidak, mereka harus punya keahlian, punya skill ya, harus punya skill. Kalau punya semangat saja mana bisa kalau nggak punya skill, keahlian. Skillnya dari mana? Yaitu dari pelatih. Sama juga dengan Anda yang saat ini mengalami anxiety psikosomatis ya, keahlian Anda bisa Anda dapatkan dari seorang motivator atau mentor gitu ya. Oke, semoga Anda paham. Yang kedua adalah percaya diri ya. Sesuatu yang Anda tidak percaya diri, kadang percaya diri aja itu juga susah masuknya, apalagi sudah tidak percaya diri. Misalkan saya minum obat ini, wah mana bisa obat ini menyembuhkan saya, harganya aja murah gitu. Terus Anda misalnya punya obat harganya mahal ya, wah obat mahal-mahal saya beli, bisa nggak menyembuhkan saya? Nah itulah timbul keraguan. Nah jangan salah ya, obat yang murah belum tentu tidak mempan ya. Ini cerita, ini bapak saya ya, saya periksakan ke dokter yang obatnya yang mahal itu nggak sembuh, tetapi hanya dengan obat warung itu sembuh. Nah itu karena bapak saya sudah tersugesti dengan percaya dengan obat dari warung itu ya. Jadi sugestinya muncul dan akhirnya percaya kalau obat itu akhirnya ya sembuh gitu. Gitu ya. Jadi Anda harus percaya diri. Terus Anda ingin melakukan misalnya tip dari saya, olah nafas. Oh, masa olah nafas bisa menyembuhkan sakit pikiran? Kalau Anda sudah berpikir ke situ, akhirnya rasa percaya diri Anda kurang. Sesuatu yang dilakukan tanpa percaya diri ya hasilnya tentu akan minim sekali ya. Kadang percaya diri aja hasilnya juga minim, apalagi tidak percaya diri gitu ya. Tetapi setidaknya dengan modal rasa percaya diri setidaknya akan membangkitkan Anda ya gitu ya. Percaya diri, tetap percaya diri, lakukan tip-tip yang saya ajarkan, yaitu olah nafas ya, 3O ya, olah rasa, olah nafas, olahraga. Kalau Anda yang baru bergabung, silahkan tonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Atau bisa dengan pendekatan secara religi atau agama, istighfar, zikir, meditasi, gitu. Ya, Anda jangan bosan-bosan, gitu. Anda harus percaya diri, ya, percaya diri. Bukan percaya sama saya, tapi percaya, wah, saya akan lakukan ini. Saya harus percaya diri ini, begitu. Itu untuk membangkitkan energi positif di raga Anda. Ya, gitu. Terus yang ketiga adalah telaten atau tekun ya. Anda harus melakukan secara tekun. Misalnya Anda hipnoterapi ya. Kalau ada hipnoterapi sekali dua kali tidak ada perubahan, Anda putus asa. Terus Anda pindah lagi ke seorang hipnoterapi lain. Hasilnya juga begitu. Nah, karena apa? Mungkin Anda kurang telaten ya. Terus pikiran bawah sadar Anda kurang konsentrasi untuk menangkap sugesti itu ya, gitu. Saya yakin hipnoterapi itu juga bisa merelekkan otak ya, bisa merelekkan otak. Tetapi Anda harus yang namanya tekun ya, telaten gitu ya, konsentrasi agar sugesti yang diberikan oleh seorang hipnoterapi itu ya, seorang ahli hipnoterapi itu cepat masuk gitu, dan harus berulang-ulang gitu ya. Jangan sekali dua kali tidak mempan terus Anda minggir. Terus pasti Anda bertanya, Bapak pernah hipnoterapi? Oh, saya tidak pernah ya. Tapi saya sudah saya katakan tadi, dari Mas Arya Surya itu kan ada video audio afirmasi dan sebagainya. Itu ternyata bisa merilekkan ya, itu bisa merilekkan.
tetapi syaratnya harus dilakukan tiap hari begitu ya. Yang di video itu ya, silahkan Anda kunjungi juga Mas Arya Surya Official itu ya. Terus dengan berobat, kalau Anda berobat seminggu 2 minggu tidak sembuh, terus Anda putus asa, dokter apa ini, ganti dokter lagi. Seminggu 2 minggu tidak sembuh, ganti dokter lagi. Akhirnya Anda akan shopping dokter. Nah, gimana cara? Anda harus telaten sama dokter ini. Wah, rekam medis saya sama dokter ini, coba biar nanti dia yang menebak sendiri sakit saya itu apa gitu. Nah, walaupun second opini itu dibutuhkan atau pendapat kedua itu dibutuhkan gitu ya. Saya ini diperhatikan enggak sih? Konsentrasi dong, saya dengarkan ya, jangan dicuekin saya. Diperhatikan kan saya. Oke, kalau saya diperhatikan saya tak ngomong lagi gitu. Dengan semangat ya, semangat sudah saya, modelnya semangat itu apa tadi sudah saya ungkapkan. Terus yang kedua, yakin ya kan, Anda harus yakin. Yang ketiga, Anda harus telaten. Nah, setelah itu Anda lakukan semua. Loh, saya masih aja tidak sembuh Pak, saya sudah semangat, sudah yakin, sudah telaten, kok nggak sembuh-sembuh Pak? Ini ya, ini yang pertanyaan yang sebenarnya mudah saya jawab, tetapi Anda pasti susah untuk menerimanya begitu. Jawaban saya apa? Sabar. Jadi begini, bisa saja Allah ngasih penyakit Anda sakit yang lama, karena sakit kalau kita tanggapi, kita hadapi dengan sabar, itu akan merontokkan dosa-dosa. Berarti semakin lama Anda sakit, berarti dosa Anda kan berkurang terus. Gitu saja kok repot gitu ya. Walaupun ini mudah saya ucapkan, tetapi susah Anda terima. Masih batuk. Ya itu dulu saya juga begitu ya. Saya sudah begitu. Wah udah ini sudah saya olah nafas, meditasi, kok masih begini. Ya saya sabar, saya lakukan itu terus. Ya akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa menemukan kesembuhan itu. Walaupun sekali lagi ya, dibutuhkan kejujuran ya. Walaupun fisik saya belum kembali seperti dulu. Ya, begitu. Ya. Kalau itu semua sudah Anda lakukan ya. Ya, yang terakhir jawabannya adalah sabar, begitu. Oke? Semoga Anda paham. Ya, jangan bosan-bosan dengan apa yang saya sampaikan. Jangan bosan-bosan dengan motivasi-motivasi saya. Karena anxiety psikosomatis asam lambung itu perlu adanya sebuah motivasi ya. Supaya apa? Motivasi itu menjadi sebuah sugesti. Sugesti kalau sudah, tentunya sugesti yang positif. Kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar, sugesti itu akan hilangnya itu akan susah ya. Begitu. Makanya masukkan sugesti yang positif, jangan sugesti-sugesti yang negatif. Oke, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.